Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita segala keindahan, yang telah mendidik para sahabat di atas ilmu dan amal soleh, sehingga muncul generasi-generasi yang terus mengajak umat manusia kepada kebaikan. Semoga salat bersambung untuk beliau, untuk keluarga beliau dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Amma ba'd, ahibati fillah. Subhanallah, tak terasa malam ini insyaallah malam 28 Dzulqa'dah. Besok tanggal 28, lusa 29, dan kemudian kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Kalau kita melihat kondisi masyarakat di Jember ya, dan sekitarnya, atau di Indonesia lebih umum lagi, kayaknya nggak ada hal yang spesial banget gitu 3 hari ke depan ini, biasa-biasa aja. Padahal kalau kita lihat mau Lebaran Idul Fitri ya, itu mungkin sepekan 2 pekan sebelumnya itu udah semarak gitu, udah meriah banget. Kalau ada mungkin hari-hari besar yang dianggap besar oleh manusia, itu manusia mulai ada suara-suara, televisi pun ikut menyuarakan tentang hari yang sedang akan datang. Tapi untuk awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah yang merupakan hari terbaik sepanjang tahun, hari yang paling mulia, hari yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata masyarakat kita nggak ada sambutan untuknya. Entah ya, apa mungkin ana yang salah. Tapi kalau ana baca di berita-berita mungkin ya, nggak ada himbauan kepada umat manusia untuk beramal soleh di sana. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah. Bayangkan. Coba dibuka surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Insya Allah kita sering membaca surat ini karena masuk dalam rangkaian juz amma yang insya Allah sering dibaca ketika surat Isya. Apa malah yang ke-10? Allah tidak mungkin bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Allah bersumpah demi fajar. Ini menandakan keagungan fajar yang tiap hari dia hadir. Walayalin ashar, Allah bersumpah dengan 10 malam. Ada apa di 10 malam ini sehingga Allah bersumpah? Jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan 10 malam itu adalah hiya ashru Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah. Tinggal 2 hari lagi, 2 malam kita akan masuk ke awal Dzulhijjah. Sebelum Ramadan ya, kita sampaikan kepada umat manusia, bentar lagi nih Ramadan nih. Dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya syaitan, bulan yang penuh berkah. Ternyata kita juga akan menghadapi 10 malam yang paling indah sepanjang masa. Di surat Al-Hajj ayat 28.
surah Al-Hajj. Haji. Kita di bulan haji. Dzulhijjah juga bulan haji. Allah menjadikan 10 awal Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang maklumat, yang udah maklum kalian. Yang udah tahu, seharusnya nggak perlu diingatkan lagi. Udah sadar nih hari-hari beramal, hari berzikir. Tapi kadangkala manusia lupa. Nah, coba dibuka. Surat Al-Hajj ayat 28. Apa yang dimaksud beberapa hari yang sudah ditentukan, yang udah dimaklumi? Jumhur ulama mengatakan al-ayyam al-ma'lumat hiya 10 Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah. Itu hari terindah jamaah. Gak main-main. Setelah Ramadan, masuk Syawal, masuk Dzulqa'dah, kita tahu-tahu akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Biasanya sih ada suasana yang berbeda ya. Kita ngelihat kloter Jawa Timur, kloter sekian berangkat. Orang pada nganterin tuh keluarga yang berangkat haji. Tapi tahun ini kita tidak melihat. Yang ada orang-orang pada bermasker, social distancing, warung-warung masih sepi. Tapi jangan khawatir, kita bentar lagi masuk ke hari-hari terindah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan fadlu ayyamid dunya au afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari dunia yang paling indah adalah 10 awal Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah. Qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affar wajhahu bitturab. Enggak bisa disaingin nih dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kata Nabi SAW, enggak bisa. Kecuali orang yang mukanya penuh dengan debu, mati di jalan Allah Azza wa Jalla. Oke. Itu enggak tersaingin. Nabi bersaksi ini hari afdalu ayyamid dunya, hari yang paling mulia di dunia ini. Kalau kita melihat orang, mungkin negara-negara itu punya hari-hari besar ya, yang mereka rayakan karena di situ ada kenangan buat mereka, walaupun itu tidak sesuai dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat kita abaikan. Seakan-akan gak ada apa-apa. Kita tahu di 10 awal Dzulhijjah ini ada hari Arafah. Yaum Arafah. Hari diampuninya dosa-dosa. Hari dibebaskannya hamba-hamba dari api neraka. Kalau di 10 awal Dzulhijjah ini nggak ada kecuali di situ hari Arafah, itu cukup untuk menjadikan 10 hari ini hari termulia aja. Gimana kalau ternyata di hari itu ada hari lainnya, ada Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Pada hari itu bayangkan berapa juta hewan ternak yang dipotong, dikucurkan darahnya sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "A'zamul ayyam 'inda Allah yaumun nahr, thumma yaumul qar." Atau yaumul qar. Sebaik-baiknya hari di sisi Allah Azza wa Jal adalah hari penyembelihan. Terus hari yang sesudahnya, hari penyembelihannya.
Jadi puncak dari 10 awal Dzulhijjah ini, kita naik tuh tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ketemu hari Arafah. Orang-orang wukuf di Arafah. Malam harinya orang-orang itu mabit di Muzdalifah. Besok harinya mereka melaksanakan banyak ibadah ketika itu. Itu hari penyembelihan. Orang melempar jumrah, orang tawaf ifadah, orang potong rambutnya, tahallul. Maka kata Nabi SAW, a'zamul ayyam indallah yauman nahar. Mereka yang berangkat haji, ada banyak amalan dia. Kita yang gak berangkat haji, kita potong juga. Kita merayakan tuh hari. Bukan dengan berpesta ria, enggak, dengan berkorban. Ahibati fillah, Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan kenapa begitu istimewanya 10 awal Dzulhijjah. Ada apa sih sampai Allah bersumpah dengannya? Nabi juga menjelaskan tentang keutamaannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, limakan ijtima'i ummahatil ibadah fihi. Karena di tempat itu, di waktu itu berkumpulnya ibadah-ibadah yang indah, pokok-pokok ibadah di sana. Puasa, sholat, puasa, sedekah, haji. Wala yata'atta dzalika fi ghairihi, dan itu tidak mungkin bisa berkumpul di waktu lainnya. Haji nggak mungkin bisa berkumpul di waktu lain. Nggak bisa. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 hari ini. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini? Walal jihad fi sabilillah illa rajulun, kecuali satu kondisi. Seorang kharaja bi nafsihi wa mali, dia keluar dengan jiwa dan hartanya. Karena ada orang yang berjihad hanya dengan nyawanya. Tapi ini orang berjuang dengan harta dan nyawanya, kemudian gak ada yang balik ke rumahnya. Kecuali cerita, fulan suamimu mati, hartanya habis. Rawahul Bukhari. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tadi itu hadisnya Abdullah bin Abbas. Ini hadisnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fadzakartu lahul a'mal atau fadzukirat lahul a'mal. Aku pernah berada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian disebutkan di sisi Nabi amalan-amalan tuh. Orang kan mau beramal, kita tanya, apa sih amalan yang paling bagus ya? Nih pada saat COVID-19 kayak gini Ustaz, apa sih yang perlu kita kerjain ya? Mungkin ada orang yang lagi susah, yang cari kerjaan, apa yang harus diamalkan? Nih, disebutkan tentang amalan. Maka Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamil amalu fihinna afdal min hadil ashir. Nggak ada hari-hari yang beramal soleh itu lebih utama daripada di 10 awal Dzulhijjah ini. Ada. Kecuali satu kondisi tadi, di mana orang itu berjihad di jalan Allah dan gak ada yang balik. Ahibati fillah, 2 hadis yang baru saja kita bacakan ini menyebutkan atau ini menunjukkan bahwa setiap amal soleh yang dilakukan di awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, itu lebih dicintai Allah daripada beramal di hari-hari yang lainnya. Kalau itu lebih dicintai Allah, maka lebih utama. Maka kalau bicara amal soleh di awal Dzulhijjah ini, tanpa ada pengecualian, semua amal soleh. Apa aja amal soleh.
Taib, kalau bicara apa aja, sebelum kita bicara apa aja amal yang kita amal, gimana kita menyambut nih? Ini tinggal berapa hari lagi nih? Kita nyambutnya gimana? Apa kita mau ngecat rumah kita? Atau kita nyambutnya kita bikin banner besar-besar. Selamat datang 10 awal Dzulhijjah. Atau gimana cara menyambutnya? Yang pertama cara menyambutnya dengan taubat kepada Allah SWT. Allah mengatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kepada Allah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman. Kita tuh kalau mau masuk kepada satu tempat yang bagus, yang indah, kita biasanya disuruh mandi dulu, bersih-bersih dulu, supaya engkau wangi masuk sana. Makanya ada yang bertanya, mana yang lebih utama, baju itu dicuci apa kasih pewangi? Kalau bajunya bersih, maka kasih pewangi. Tapi kalau bajunya kotor, cuci dulu. Gimana dengan jiwa kita yang selalu berbuat dosa? Maka kita perlu cuci, setelah itu kita kasih pewangi untuk menyambut awal bulan Dzulhijjah ini, jamaah. Yang kedua, bertekad untuk tidak menyia-nyiakan peluang di 10 awal Dzulhijjah. Kita perlu berjuang. Ya, kalau antum udah tahu keutamaannya, masa antum mau diam-diam aja? Masa mau dianggap sama dengan hari-hari lainnya? Masa nggak ada perbedaan? Siapa tahu kita dapat rahmat Allah sehingga kita tidak akan sengsara selama-lamanya. Yang ketiga, jauhin kemaksiatan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari dosa-dosa, khususnya di 10 awal Dzulhijjah ini. Kita udah berada di bulan haram, masuk awal Dzulhijjah lagi, sehingga kita perlu menjaga diri kita agar kita dapat memanfaatkan awal Dzulhijjah ini. Kalau bicara amalan-amalan secara spesifik, yang jelas melaksanakan ibadah haji. Tapi kita tahu, ya sekarang orang-orang nggak bisa berangkat haji. Ana itu terdaftar berangkat haji sama sebuah travel insya Allah tahun depan. Tapi karena COVID-19 kayaknya tertunda tahun depannya lagi. Nggak tahu apakah umur kita masih sampai ke tahun itu. Tapi engkau yang nggak bisa berangkat haji, niatmu tetap mau berangkat haji. Yang belum daftar, niatkan mau berangkat haji sehingga ketika punya uang, kau daftarkan haji. Kenapa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur itu nggak ada balasan yang lebih pantas buat dia kecuali masuk surga. Udah. Bayangin capekmu, uang yang kau keluarkan berapa? 100 juta, 200 juta kau tinggalkan keluargamu, tapi kau dapat sesuatu yang lebih luas dari dunia dan isinya. Apa nggak pantas kita berjuang untuk itu? Yang kedua, puasa. Puasa sunnah. Kita tahulah keutamaan puasa sunnah. Ramadan berlalu, yang wajib. Di situ, seorang muslim yang biasa jaga puasa sunnah, insya Allah yang wajib udah selesai urusan. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan manusia itu bagi dia, perhitungannya sudah ada untuk dia. Illa shaum fa innahu li, kecuali puasa itu milikku, kata Allah. Perhitungannya sama Allah. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan kasih balasan. Maka usahakan 9 hari ini, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Itu hari-hari puasa. Apakah harus 9 hari? Terserah engkau mau 9 hari. Kau mau ambil 1 hari, 2 hari, 3 hari, terserah. Yang penting ini hari-hari beramal. Hanya saja di hari Arafah, tanggal 9 Arafah, Rasulullah SAW mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffirah as-sanata allati qablah wallati ba'dah.
puasa hari Arafah, aku berharap Allah menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. 2 tahun yang boleh. Rawahu Muslim. Maka di sini dianjurkan untuk puasa semampu. Jadi kalau dikatakan puasa Ustaz, apa tanggal 1 puasa? Terserah engkau. Tanggal 2 puasa, terserah. Yang jelas tanggal 9 ada keutamaan tersendiri. Namun dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ini hari terbaik dunia. Isi dengan amal soleh. Engkau mau puasa, Anda tanggal 1 puasa Ustaz. 1 puasa, 2 enggak, 3 puasa, 4 enggak, 5 puasa, 6 enggak, 7 puasa, 8 enggak, 9 puasa. Tafadhal. Artinya Allah memberikan keluasan dalam hal ini. Tapi untuk tanggal 9 ada keutamaan tersendiri. Jangan sampai kelewatan. Engkau mulai catat. Kalau engkau mau puasa tanggal 1-nya, maka engkau persiapkan. Sampaikan kepada keluargamu. Ini hari spesial banget. Wallahu a'lam, apakah kita akan menjumpainya lagi. Kita aja belum tahu apakah kita akan menjumpai. Tapi paling enggak engkau sudah punya rencana. Kemudian amalan yang ketiga, sholat. Ya, sholat kan udah wajib 6. Tapi sekarang bagaimana sholatmu itu kualitasnya ditambah. Kuantitasnya ditambah, yang sunnah-sunnah. Kualitas yang wajib bagaimana lebih khusyuk. Hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Lebih khusyuk lagi. Laksanakan berjamaah di tempat-tempat yang memang sudah aman untuk berjamaah. Perbanyak amal atau sholat sunnah. Qabliyah, ba'diyah, sholat duhanya, sholat setelah wudhu, sholat malamnya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa ma yazalu abdi, Allah berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku itu terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai akhirnya aku cinta pada dia. Ini waktunya mencari cinta Allah SWT, meraih cinta di 10 awal Dzulhijjah. Perbanyak sholat sunnah. Yang keempat, takbir, tahmid, tahlil, dan berzikir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin a'zamu indallah, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, wala ahab ilaih, dan tidak pula lebih dicintai Allah, al-amal fihinna, beramal di dalam hari-hari itu, daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah ini. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Kalian perbanyak di 10 awal Dzulhijjah itu baca la ilaha illallah, baca Allahu Akbar, dan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Kamu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baca. Perbanyak hari-harimu. Waktu kosong, takbir. Istirahat, takbir. Keluar rumah, takbir. Naik mobil, naik motor, di pasar, di jalanan, takbir. Bukan cuma malam takbir. Bukan cuma malam 10 kita bertakbir. Takbir itu dimulai sejak, ini memperbanyak takbir ya, sejak munculnya hilal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, engkau bertakbir. Al-Imam Bukhari meriwayatkan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Abdullah bin Umar bersama Abu Hurairah, yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr. Mereka berdua biasa jalan ke pasar di 10 awal Dzulhijjah. Yukabbirani, mereka bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tuh Abdullah bin Umar kalau bertakbir, Abu Hurairah kalau ke pasar bertakbir,
wa yukabbirun nas bitakbirihima. Orang di pasar semua takbir. Yang sibuk jual beli mereka dengar suara takbir, mereka bertakbir. Wa qala wa kana Umar radhiyallahu anhu yukabbir fi qubbatihi bi Mina. Ketika berada di Mina, dia bertakbir di dalam tendanya. Fayasma'uhu ahlul masjid. Orang di masjid dengar takbirnya Umar. Fayukabbirun, mereka pun bertakbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq. Orang-orang di pasar dengar takbir, mereka semua bertakbir. Hatta tartajja Mina takbir. Sampai Mina itu bergetar dengan takbir. Dulu nggak ada mic. Semua bertakbir. Sekarang kadang-kadang ada yang mic, yang takbir mic-nya doang. Apalagi sekarang ada rekaman. Yang takbir itu cuma rekamannya doang. Orangnya nggak takbir, ngobrol orangnya. Wa kana Ibnu Umar yukabbir bi Mina tilkal ayyam. Ibnu Umar bertakbir di Mina di hari di 10 awal Dzulhijjah wa khalfas salawat wa ala firasyi, dan selesai sholat beliau bertakbir, dan di atas ranjangnya beliau bertakbir, di tendanya bertakbir, di tempat duduknya bertakbir, di tempat jalannya bertakbir. Itu hari takbir. Maka dianjurkan seorang muslim ketika bertakbir itu mengangkat suaranya dan didengar oleh orang tanpa mengganggu. Bukan kita takbir berjamaah, enggak. Engkau takbir masing-masing sudah. Kadang-kadang kau bertakbir, orang dengar, akhirnya dia ikut bertakbir. Kemudian yang kelima, amalan yang perlu diperbanyak, sedekah. Kita tahulah bagaimana fadilah sedekah. Kemudian ada menyembelih kurban. Dan kita akan bahas sebentar lagi tentang menyembelih kurban ini. Ahibati fillah. Adapun amalan-amalan lain ya, yang mungkin perlu diingatkan kita. Kadang-kadang orang mikir, ngapain doang Ustaz ya di 10 awal Dzulhijjah, kan lumayan panjang Ustaz. Apa kira-kira amalan yang bisa kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini? Baca Quran. Ngaji, ngajarin orang baca Quran. Istighfar. Banyakin istighfar, mohon ampun sama Allah. Baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berbakti kepada orang tua. Kalau bicara mudik bukan hanya ketika Idul Fitr, Idul Adha, saatnya kau berbakti sama orang tua. Kalau memang ada kesempatan ketemu sama orang tua, datang. Nggak bisa, apalah bentuk kebaktian yang bisa engkau lakukan buat orang tua. Engkau punya kelebihan harta, engkau belikan seekor sapi, seekor kambing, kirim abah, ibu nih buat kurbannya abah sama ibu. Kemudian menyambung silaturahim. Lihat kerabat-kerabat kita yang mungkin masih terdampak COVID-19, yang perlu kita pedulikan, silaturahim sama mereka. Nggak harus berkunjung. Bayi pun tanya kondisinya gimana. Kemudian sebarkan salam. Ini kesempatan nih. Ini hari istimewa. Mungkin kau nggak terbiasa menyebarkan salam. Sekarang nih, masuk awal Dzulhijjah, masuk kampung. Ini nasihat aneh kepada yang masuk kampung, masuk gang. Tolong kalau engkau pakai mobil, kaca jendelamu itu, kaca mobilmu turunin. Agar engkau bisa salam dan didengar sama orang. Kalau engkau mengucapkan salam dalam kondisi mobilmu tertutup, orang nggak dengar. Apalagi mobil yang mahal. Turunin jendelanya. Ucapkan assalamualaikum. Ini jadi awal hijrahmu menyebarkan salam kepada orang. Yang selama ini permisi. Numpang lewat. Assalamualaikum sekarang. Enggak. 10 awal Dzulhijjah akan mulai. Yang naik motor, masuk gang, jangan ngebut-ngebut. Buka kaca penutupmu. Ucapkan assalamualaikum. Tebarkan salam. Berbagi makanan. Ya, saatnya berbagi makanan. Ini hari-hari puasa juga. Engkau bisa kasih buka di masjid atau ke tetanggamu. Kadang-kala tetangga gak puasa sunnah, engkau kirimin makanan untuk berbuka atau untuk makan dia. Kalau dia tanya kenapa kok dikirimin? Nggak, ya insya Allah kalau engkau puasa mudah-mudahan jadi berbuka. Kalau nggak puasa ya udah makan malam. Kemudian memperbaiki orang-orang yang bertikai. Ini kesempatan nih. Karena ini hari mulia jemaah. Kita tahu fulan ribut, ya Allah nih anak akan usahakan berdamai nih dua orang ini.
Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di 10 awal Dzulhijjah, kadang-kala masih banyak kemungkaran terjadi. Kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian menjaga lisan, jaga kemaluan, ngomongnya dikurangin, diganti dengan zikrullah. Kemudian berbuat baik sama tetangga, cari tetangganya yang selama ini mungkin engkau nggak pernah tahu kondisi tetanggamu, saatnya engkau mengetahui kondisi tetanggamu. Kemudian ya berinfak dengan Allah SWT, bersih-bersih, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan. Engkau punya kelebihan harta, aspal 10 awal Dzulhijjah nih. Ana punya rezeki, ana aspal nih jalan di 10 awal Dzulhijjah. Berbeda ketika engkau mengaspalnya nanti setelah lewat nih 10 awal Dzulhijjah. Engkau mau pasang listrik buat tetanggamu sekarang 10 awal Dzulhijjah. Apa yang bisa dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini jamaah? Kemudian ya memberikan nafkah kepada keluarga. Ada suami-suami yang pelit sama istrinya, perhatikan keluargamu, berbagi sama mereka. Yang kau berikan itu akan dapat sedekah, nilai sedekah. Kepada anak-anak juga. Kemudian membesuk orang-orang yang sakit. Walaupun kita tahu sekarang sedang COVID-19, mungkin ada orang-orang yang memang sakit di tetangga kita, di keluarga kita. Kita tahu tuh fadilah orang yang membesuk orang yang sakit. Kemudian ya menyelesaikan kebutuhan saudara-saudara kita, hajat-hajat mereka. Memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Antum ini 10 awal Dzulhijjah mau berapa kali salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam di hari mulia? Ana mau salawat 100 kali, tafadhol, ana mau 150, terserah. Tapi perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sebagai bentuk cintamu kepada Nabi, dan insya Allah engkau mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang jadi pemimpin, yang jadi pejabat, tolong berlemah lembut sama rakyatnya. Lihatlah nih, yang mau jadi bupati, camat, kepala desa, ini kesempatan buat engkau untuk mendapatkan pahala yang besar dengan peduli sama rakyat. Mungkin selama ini engkau ya kurang peduli sama mereka, engkau sendiri juga susah hidupmu mungkin. Sekarang 10 awal Dzulhijjah mulai engkau peduli sama rakyatmu, berlemah lembut sama mereka, yang punya urusan-urusan yang tidak terselesaikan padahal engkau bisa membantu. Mungkin ada urusan ini IMB belum keluar ya. Mungkin ada urusan ini mau sertifikat belum keluar. Apalah yang bisa dibantuin seorang pemimpin selama engkau masih menjabat. Manfaatkan jabatanmu untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan. Kemudian ya menyambung hubungan baik sama teman-teman ayah kita yang udah meninggal ayah-ayahnya. Kadang-kadang kan di mana berbakti, cari kawan-kawan ayah kita, orang-orang yang dicintai oleh ibu kita. Kita berbuat baik sama mereka. Doakan nih, termasuk amal soleh yang perlu diperbanyak, mendoakan saudara kita. Fulan, doakan fulan, doakan fulan. Allah kirim malaikat yang mengatakan amin walaka bimithil. Kemudian amanah, tolong dijagain amanah. Yang punya janji, tunaikan janjimu. Kemudian wudu, jaga wudu. 10 ini anak akan jaga wudu, bismillah. Karena kita telah yuhafidu alal wudu illa mu'min. Tidaklah orang menjaga wudu kecuali dia orang yang beriman. Kemudian doa, perbanyak doa khususnya di waktu-waktu mustajab ya, antara adzan dan qomat. Kemudian ya nanti melaksanakan sholat id ya, bicara sholat idul fitr. Kemudian usahakan bertobat dari makanan-makanan yang haram. Sekarang saatnya bersih-bersih. Kau bersihkan dirimu dari makanan yang haram. Kau berbagi makanan sama orang lain. Kau bertebarkan kebahagiaan, kegembiraan kepada orang lain. Kemudian ngajarin anak ya. Ini waktunya. Lalu membersihkan hati dari iri dan dengki. Itu jamaah. Itu beberapa amalan yang perlu kita garap, atau paling enggak antum udah ada bayangan apa sih yang mau dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini.